pertanyaan pertama ya Ustadz. Kalau saya baca sejarah tentang Masjid Jogokarian ini, katanya dulu Masjid Jogokarian itu sama layaknya masjid kampung-kampung lain. Nah, lalu apa yang membuat Ustadz kemudian mengembangkan masjid dengan program-programnya yang unik, sehingga Masjid Jogokarian menjadi terkenal seperti sekarang ini? Ya hanya menyelesaikan persoalan masyarakat saja. Jadi ketika itu kan masyarakat Jogokarian mengalami berbagai kesulitan. Nah, masjid ini kita coba menghadirkan solusi, ya. Jadi kita buat program yang solutif, yang menyelesaikan problem-problem masyarakat Jogokarian khususnya dan meluas kepada masyarakat yang lain. Ya, dari yang pertama mengenai problem banyaknya masyarakat Jogokarian yang belum sholat meskipun sudah muslim dan mukallaf. Maka kita buat program mensolatkan orang hidup. Kemudian minimnya masyarakat Jogokarian yang berjamaah ke masjid, maka kita buat gerakan sholat berjamaah. Kemudian ternyata masyarakat Jogokarian banyak yang miskin, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Maka kita hadirkan solusi dengan bantuan sembako dan ATM beras. Ya. Kemudian problem banyak anak Jogokarian tidak menyelesaikan sekolah karena tidak ada biaya. Maka kita hadirkan solusi bagaimana masjid memberikan bantuan beasiswa. Banyak masyarakat Jogokarian yang menganggur, tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Maka kita buat gerakan pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, kajian bisnis, dan lain sebagainya. Ya, jadi masjid itu hadir membuat program karena persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi masjid berusaha untuk menghadirkan solusinya, itu saja. Ya. Pertanyaan kedua Ustadz, prinsip atau nilai apa yang dipakai pengurus Masjid Jogokarian sehingga Masjid Jogokarian ini sampai bisa sebesar sekarang? Bahwa kita ini bekerja di masjid itu adalah bekerja kepada Allah sebagai pemilik masjid. Maka tentu kita mempersembahkan pekerjaan yang terbaik. Ya, jadi maka kita selalu berusaha untuk bekerja dari merancang program kegiatannya, kemudian melaksanakannya, mengevaluasi dan lain sebagainya. Kita berupaya bahwa program yang kita lakukan harus sebaik-baiknya karena ini dinilai langsung oleh Allah. Dan aktivitas kita ini kan bekerja untuk Allah, lillahi ta'ala. Jadi harus terbaik. Ya. Jadi bayangkan saja kenapa beras di Jepang itu bagus dan enak. Karena petani-petani Jepang ingin mempersembahkan kepada samurai Jepang yang menjaga keselamatan mereka. Maka sebagai rasa hormat mereka menanam padi, merawat sehingga hasilnya padinya itu berkualitas. Sebagai rasa terima kasih karena mereka telah dijaga keselamatannya oleh para samurai. Masa kita kalah sama itu? Kita ini telah dihidupkan, dicukupi, diberi rezeki, dibimbing oleh Allah, maka kita berusaha melakukan program-program yang kita persembahkan untuk Allah terbaik gitu. Ya. Selanjutnya, seperti apa gambaran masjid yang ideal menurut Ustadz? Yang pertama, kita kembali kepada contoh yang diberikan Rasulullah SAW bahwa masjid adalah pusat peradaban. Bagaimana peradaban dunia ini dibangun dari masjid sebagai solusi dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh peradaban pasar. Ya, Nabi mengatakan ahabul biladi indallah masajiduha wa abwadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah pasarnya. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengulang khairul makan al-masjid wa syarrul makan as-suq. Ya, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka kalau peradaban tumbuh di atas alas kemasjidan, maka akan lahir khaira ummatin, umat yang terbaik. Umat yang terbaik akan bisa menjadi umatan wasatan. Wa ja'alnakum umatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kalau kita sudah menjadi umatan wasatan, maka kita bisa menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi masjid itu harus melakukan fungsinya sebagai pusat peradaban. Nah, maka pada masa dulu masjid adalah universitas. Maka disebutlah Masjid Jami, Al-Jami'ah itu artinya universitas. Jadi Masjid Jami itu adalah masjid yang berfungsi sebagai universitas. Ya. Maka di masjid itu ada kuliah. Ya, kuliah itu apa? Kulun, itu menyeluruh. Jadi yang dikaji di masjid itu seluruh disiplin ilmu. Itulah universitas, ya. Nah, kita akan mengalami degradasi kuliah subuh itu ceramah seadanya, sebisanya. Mestinya
kulliyah, itu menghadirkan pemahaman yang kullun, utuh, yang menyeluruh, yang bisa menyelesaikan problem-problem masyarakat. Ya, makanya minggu ini kami baru menyiapkan konsep membangun Universitas Masjid Indonesia. Karena perguruan tinggi hari ini tidak menjadi solusi, bahkan menimbulkan problem, lulusannya tidak bisa mendapat lapangan kerja, ya. Harus swasta, pemerintah harus bersama-sama menyediakan lapangan kerja. Nah, maka kita dari masjid ini ingin menghadirkan universitas yang solutif, di mana kuliahnya praktis, murah, siapa aja bisa mengikuti, tapi tidak kita didik untuk menjadi buruh-buruh terdidik, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Jadi kurikulum perguruan tinggi hari ini kan disusun sudah 50 atau bahkan 60 tahun yang lalu untuk memecahkan masalah waktu itu. Jadi digunakan sekarang, tidak bisa. Kurikulumnya itu menyelesaikan persoalan. Misalnya kurikulum Fakultas Hukum. Orang mencari keadilan sekarang itu sulit sekali, karena sistem hukumnya tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat hari ini. Ya. Bahkan misalnya sekarang sekolah tinggi ilmu ekonomi, atau fakultas ekonomi. Ya. Apalagi yang lebih teknis seperti sekolah tinggi perbankan. Bank saja akan hilang kok. Karena dengan disruption ini, ya, sekarang dengan fintech itu sudah tidak perlu gedung-gedung perkantoran bank itu, tetapi nanti dengan layanan melalui cyber ini sudah selesai persoalan bank antara pemilik uang dan orang yang memerlukan modal itu bisa kontak langsung, tidak diperlukan lagi karyawan-karyawan seperti sekarang ini. Jadi oleh karena itu masjid melihat ini persoalan yang harus diselesaikan. Ya. Oleh karena itu hal yang praktis misalnya paling sederhana mencukupi kebutuhan ibadah. Hari ini misalnya kita mau kurban. Kita mencari sapi, mencari domba, itu ternyata yang berkualitas di Indonesia tidak banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat peta Australia, peta New Zealand dibanding peta kita, warna peta mereka itu coklat, peta kita itu hijau. Artinya hijauan untuk makanan ternak lebih banyak di sini. Dan biaya produksi di sini sangat murah. Ya. Jadi kenapa di New Zealand, di Australia itu, ya, dengan upah tenaga kerja yang tinggi, ya, dengan mekanisasi pertanian, kok sapi mereka sampai di Indonesia lebih murah daripada sapi yang diternak di Indonesia yang boleh dikatakan peternaknya tidak memperoleh upah yang cukup. Apa persoalannya? Nah, persoalannya adalah pada sumber bibit, ya. Jadi bibit kita ini lama-lama hilang. Kita cari sapi Indonesia, sapi lokal, ongole misalnya, sangat sulit. Sekarang hampir semua sapi peranakan sapi Australia, sapi ini ya, ada simental, ada lemosin, dan lain sebagainya. Sapi kita itu boleh dikatakan jarang sekali sekarang, sapi warna putih itu. Ya, nah, lama-lama sapi kita akan punah. Kenapa? Peternakan kita tidak mengembangkan sapi yang sebenarnya paling cocok untuk hidup di Indonesia, paling ekonomis karena rumputnya sudah sesuai habitatnya dan lain sebagainya. Cuman bagaimana ini meningkatkan nilai ekonomis supaya bisa kompetitif di dalam harga dan kualitas daging yang diperlukan. Nah, ini kan perlu kajian. Di dalam Al-Quran, Allah bicara tentang sapi, bahkan secara khusus ada sapi betina, ya, sapi untuk mengerjakan sawah, kuda, bahkan secara khusus ada al-adiyat, kuda yang dipergunakan untuk perang, berbeda dengan kuda angkut, ya. Itu ada ternak lebah, ada nahal, ya. Nah, ada ternak semut, ada anamel. Nah, ini kan sumber-sumber ilmu yang harus dikembangkan. Kita mengembangkan ilmu pengetahuan Islam.